Oh, Kan banyak sekarang yang itu. Seperti halnya Arab Saudi mendahului kan, merevisi itu. ya. Nggak tahu kenapa. Nah, mungkin dia merasa, mau aku biar rusak gitu. Kan gitu. Sekarang udah boleh nggak pakai jilbab di sana Iya. kecuali di Haramain. Ya merasa gitu ya. leluhurnya dulu yang merubah gitu. Kan begitu, bisa begitu kan. Nah, jadi otomatis Artinya ada ketidakmurnian yang disisipkan di dalam kitab suci bisa begitu. agama. Kalau saya baca dari keterangan para ulama itu, murni itu tercemari itu loh, dalam prosesnya itu. Nah, itu sepertinya begitu kalau saya baca itu. Nah, sehingga sekarang ini orang menjadi lebih paham di dalam bagaimana cara mempelajari, menyikapi agama dan sebagainya itu. Kan lebih paham dan lebih terbuka. Lebih terbuka. Memang ini kalau kita ikuti khusus itu aja sudah istilahnya timbul kesadaran Iya. dari generasi sekarang. Itu. Karena parah Mbak Gatot gitu ya. Parah gitu. Iya, Sesat Iya. gitu. Padahal semuanya itu kalau ditarik ke dalam, mau kamu agama apa aja, even itu adalah ateis misalnya, antiteis dan lain sebagainya, semua sama ya Mbak Gatot. Iya, sama. Nah, ini yang memang baru berkali-kali saya sampaikan, rupanya jarang ada sambutan tentang persamaan agama itu. Ini saya katakan bukan main-main. Ini yang akan mewarnai dunia agama. Itu, bahwa persamaan ini. Tanpa itu tidak bisa kita rukun. Akan dimunculkan nanti ini. Sehingga baru di situ timbul kerukunan dan ya warnanya sudah berubah. Berubah, di mana akhirnya teknologi mengikuti. Oke. Ini. Perlu nggak sih sebenarnya di kurikulum tuh dihapus saja ajaran agama biar murni dari rumahnya masing-masing gitu aja? Nggak pada tambah tajam perpecahannya nanti. Dan dikhawatirkan itu ya. Gitu. Tapi menguraikannya sebenarnya itu loh. Yang sebenarnya itu bagaimana sih? Manusia hidup, kehidupan, ketuhanan itu bagaimana? Ini kan perluan, Pak. Kalau kita selama ini kan berbeda-beda. Jadi setiap agama berbeda, setiap sektor berbeda. Masa harus begitu terus-menerus? Kan mestinya pada saat akan sampai pada satu zaman di mana di sini kita ketemukan persamaannya. Itu tugasnya siapa Bang Gatot? Ya manusia semua akan berjalan sendiri nanti ini, sesuai dengan kemajuan zaman. Manusia tidak lagi mikir itu sudah, karena sudah diketemukan bersama, sudah selesai. Baru mikir kehidupan ini. Nah, kalau enggak masa terus-menerus begitu. Iya. Gitu kan lebih masuk akal kalau nanti ada kesadaran bersama. Oke. Pak Gatot, ada teman-teman yang tanya, Sabdo Pandito Ratu itu menurut pengetahuan orang Jawa gimana Mbah gitu? Condro Dimuko, akunnya namanya. Jadi ucapan seseorang yang pasti terjadi. Paling setidaknya ucapan yang mesti dilakukan. Sabda Pandito dan Ratu. Jadi tidak main-main. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar ungkapan, tapi ungkapan yang memang mempunyai status sangat tinggi karena ini menyebut Pendito dan Ratu. Itu tuh seperti ucapan atau sumpahnya Patih Gajah Mada kah atau gimana? Ya dalam keseharian pun. Oke. Nah, manusia yang seperti apa yang bisa punya kelebihan itu? Lah, apalagi pejabat. Kalau misalnya mengatakan saya akan berusaha memakmurkan masyarakat. Oh. Saya enggak, wah ini Sabdo Pendito Ratu ini. Oke. Ini kalau tidak kena nanti. Karena bukan ucapan sembarangan, ini ucapan seorang pendeta dan ratu. Saya nanti jadi presiden, saya harus memakmurkan rakyat ini. Tidak untuk pribadi, itu ada konsekuensinya iya. Ya, kalau nggak ditepatin ya. Iya, dan saya rasa semua presiden kita begitu. Cuma orang dolei, semua mau dibongkar, semua begitu. Dia sudah Sabdo Pendito Ratu, tidak berani dia. Dari itu dijilat mana, tidak mau dia. Oke. Itu rata-rata, cuma ya ada sesuatu yang digede-gede itu. Jadi semua itu yang memimpin negara ini, bangsa ini, itu Sabdo Pendito Ratu ucapannya, tidak sembarangan. Pak Jokowi juga? Iya, tidak berani. Itu pasti dia merasa bahwa ucapan saya ini tidak ngawur. Itu yang saya pahami begitu. Aduh, oke. Sabdo Pandito Ratu. Oke, ada tambahan lagi, Mbak Gatot?
ini yang menarik kan apa namanya GWK. GWK. Ya. Sekarang IKN itu kalau kita rasakan menghadap ke arah GWK di Bali. Nah, memang GWK itu munculnya GWK ini kan juga tetenger bagi kita. Kalau kita misalnya ya terbuka bahwa kita punya seseorang tokoh zaman kuno yang menjadi panutan, yang setingkat nabi, ya untuk bangsa kita. Nah, terus siapa tokoh itu? Kalau menurut saya, secara betul itu Erlangga. Erlangga itu adalah orang yang memang betul-betul bagi bangsa Indonesia, terutama orang Jawa, orang Jawa, itu setingkat nabi. Erlangga. Iya, itu semua ajaran Jawa itu baik tentang spiritual maupun tentang kehidupan dari Erlangga ini. Oke. Nah, karena sesuatu sehingga Erlangga disilmno kan namanya. Lebih kepada Mojopahit. Jadi Erlangga ini yang akhirnya patungnya terus dibuat ukuran. Oke. Di GWK itu dibangun GWK, terus akhirnya dipasang. Nah, ini suatu momen yang luar biasa ini. Dan kemungkinan IKN itu menghadapnya ke GWK. IKN menghadap ke GWK. menghadap ke GWK. Iya, IKN itu. Nah, cuma sayangnya dari para orang-orang yang menceritakan itu di medsos itu tidak pernah menyebut bahwa GWK itu aslinya di Jolotundo. GWK itu aslinya di Jolotundo. Jolotundo, tidak pernah disebut itu. Sorry teman-teman yang live TikTok, suhunya terlalu panas. Oke, lanjut. Jadi sebetulnya GWK itu merupakan punjer ya, jadi merupakan merupakan lambang bangsa kita ya, tentang kebesaran. Karena yang ini di mana GWK itu merupakan sosok yang diabadikan oleh satu generasi, beberapa generasi kita masa lampau tentang Erlangga ini. Itu namanya kan sakral. Oke. Ganterning bawana, jadi pelindung jagat. Ini yang andai kata kita mau terbuka, dinabikan orang Jawanya. Sebagai dinabikan Erlangga itu sampai sekarang ini. Ajaran semua yang dari Mojopahit itu semua berinduk dari sini, Erlangga ini. Ini yang sekarang akhirnya. Jadi kalau dengan membuat GWK ini tidak main-main. Berarti paham. Saya tahu presiden siapa dulu yang membuat GWK itu. Zaman Pak Harto mungkin ya. Zaman Pak Harto, terus dilaksanakan zaman SBY, ya. Terus dipasang zaman Bu Mega itu. Terus diikuti Pak Jokowi ini. Itu jadi simbol kebesaran. Garda Wisnu Kencana itu. Cuma aslinya kan di Jolotundo, tidak pernah disebut. Aslinya di Jolotundo. Jolotundo. Ya sekarang di museum itu berulang. Tipenya berbeda-beda. Ya, kalau dulu kan ada dua, di Jolotundo ada, di Sumber Tetek ada. Jolotundo itu lereng barat Gunung Penanggungan, kalau Sumber Tetek lereng timur Gunung Penanggungan. Nah, ini sama-sama Garda Wisnu Kencana. Tipenya berbeda, benarnya sama. Yang satu duduk dengan naik Garuda, satunya duduk dengan menginjak banteng itu. Jadi sama, jadi merupakan simbol dari. Coba bayangkan bagaimana kalau kita melihat sosok yang meninggal, akhirnya arwahnya itu naik Garuda ke angkasa. Itu kan sudah gambaran apa? Gambaran suatu tingkat yang tertinggi spiritualnya. Ini Moksa, yang gitu ya. Iya, semacam itu. Ini yang akhirnya terus sampai di tempat di Bali itu. Oke, nah Mbak Gatot kan kalau sekarang yang jadi visi besar negara kita kan katanya 2050 Indonesia emas gitu Mbak Gatot. Iya. Jadi itu ada yang mempersepsikan nanti Indonesia akan benar-benar emas ketika sudah dipimpin oleh seorang wanita. Sementara tadi Mbak Gatot bilang sebenarnya secara siklus ya Iriana itu adalah Tribhuwana Tunggal Dewi gitu ya. Mestinya begitu. Itu bagaimana menurut Mbak Gatot? Kan dulu saya rahasiakan. Pikiran saya hanya Bu Iriana. Tapi ternyata
Enggak. Beliau enggak mau rupanya. Memaksakan Gibran ini. Jadi ini juga kekuatan tubuh Iriana sendiri. Bagaimana siklus bisa ditolak oleh ego pribadi gitu, Mbah? Nah, kemungkinan ya secara hidup sekarang beliau apa kurang berkenan, apa merasa tidak mampu, dan anaknya dicadangkan itu. Nah, memang dari satu sisi, waduh, kok kenemenan oleh nepotismenya itu kan gitu kan. Nah, kita tidak melihat ke situ. Kenemenan, memang secara rasional kenemenan banget. Iya, memang koyok nepotisme memang. Mungkin dicegat mulai biyen itu apa namanya kan apa ya korupsi, ya terus misalnya menyalahkan gunungan jabatan, nepotisme untuk keluarga. Ini tidak kena dua ini kan saya lolos terus ya. Ini ya kena dengan Gibran itu. Kena, ini iya karena terpaksa begitu. Terpaksa. Jika kan ada kata yang dipasang Bu Iriana selesai. Mewakili Pak Prabowo kan selesai. Oh iya. Tapi karena Gibran umurnya, waduh jadi masalah ini. Jadi dipaksa kan, ibaratnya buah belum mateng gitu kan. Nah, tapi kalau lihat siklusnya memang begitu. Hayam Wuruk masih muda. Hayam Wuruk itu pada saat Gajah Mada itu mengajukan Sumpah Palapa, jadi proyek politiknya Hayam Wuruk lahir bersamaan dengan sumpahnya Gajah Mada Sumpah Palapa itu bersama dengan lahirnya Hayam Wuruk itu. Jadi masih muda sekali. Nah, ini. Nah. Dan munculnya Gibran kan juga tetap didorong sama ibunya gitu ya, Bu Iriana sendiri gitu ya. Ya. Dan Gibran itu kalau kita renungkan tentang karakternya, dia lahirnya Kemis Legi. Oke. Nah, kalau kita buka di Primbon ya, Kemis Legi itu berwibawa, punya wibawa, terus cerdas, sopan, tapi boros. Boros, berwibawa, cerdas, sopan, boros, dan fleksibel. Ya. Dia juga mengatakan punya naluri, agak tajam. Cerdas nggak? Cerdas. Cerdas Gibran itu. Cerdas, sopan, berwibawa, tapi boros, dan sikapnya fleksibel, bisa ngikuti. Itu kalau dari wetonnya Kemis Leginya itu. Saya lebih baik kepada Dina Pasaran ini, tidak ada pikir Liliani dari sifat orang. Iya. Dina Pasaran. Iya. Jadi ada kemiripan lah ya, ibaratnya kalau memang Gibran adalah siklus dari Hayam Wuruk, itu cukup relate gitu artinya ya. Iya, cukup ada gambaran bagaimana siklusnya. Ya memang Hayam Wuruk itu kalau kita pelajari, bukan dia yang membesarkan Mojopahit, ya Gajah Mada. Gajah Mada? Iya, Gajah Mada yang membesarkan Mojopahit itu, bukan Hayam Wuruknya. Kalau siklusnya Gajah Mada siapa, Mbah? Nah ini yang tidak tahu ini mestinya sudah ada itu mestinya. Ini yang tidak tahu. Tapi bukan Prabowo ya? Prabowo yang memunculkan mestinya. Prabowo siapa? Nah, Prabowo mesti memunculkan. Apa Prabowo itu sendiri ini, makanya siklus itu kan kalau sudah banyak dibicarakan itu terus justru gini, malah geser. Iya, geser terus gini. Tidak terus, tidak mau. Lebih cerdas gitu ya? alam daripada manusia. Apa Prabowo itu figur Gajah Mada atau figur yang melahirkan Gajah Mada, nggak tahu. Tapi kalau tebakan Mbah Gatot? Nggak bisa saya. Nggak bisa. Ada ya? dua itu dok sudah. Dua. Bisa jadi Prabowo yang memunculkan sosok siklus Gajah Mada. Bisa Prabowo sendiri Gajah Mada. Bisa jadi Prabowo sendiri adalah Gajah Mada. Iya, bisa sendiri. Bisa itu. Oke. Jadi siklus tuh gitu ya, Mbak ya? Iya. Nah, itu siklus bagi sebuah negara, Mbak. Iya. Nah, siklus terhadap diri manusia sendiri gimana? Nah, juga begitu sama. Manusia kan punya siklus juga. Dulu siapa di mana, gitu. Kan ada itu. Nah, itu biasanya pada orang-orang yang ahli, khusus masalah reinkarnasi itu, kan ada di Jawa itu orang yang ahli. Oh dulu kamu di sini, lahirnya di sini, pekerjaanmu ini, yang belum selesai itu ini ada. Jadi kalau semua orang mesti bukan orang baru, orang yang sudah mengalami reinkarnasi sekian kali. Kamu sudah kesekian kali, itu ada orang ahli itu. Nah terus sekarang kok diam orang di masyarakat. Dulu banyak ya nanti. Banyak orang bisa nebak ini. Tugasmu yang belum selesai ini. Gitu. Dan saya pernah mendampingi orang seperti itu lama dulu. Gimana? Ceritanya gimana? Ya kadang-kadang saya diajak belajar, saya masih muda, umur 40-an, 35. Dia sudah 70 ke atas waktu itu saya. Sering, andai kata terus ada tamu ibu-ibu langsung ditebak
nggak perlu ngomong, ibu ini, kok tahu Pak? Ibu dulu lewat sini ya, terus ingin mampir, ini kan makamnya ini, ibu itu ini. Itu sering itu, tadi tuh, kok pas gitu. Itu tuh pakai ilmu apa kayak gitu ya, Mbah? Nah, itu ilmu khusus itu rupanya. Ilmu khusus Iya. khusus gitu. Iya. Dulu yang rame dulu ada orang Surabaya, dia itu reinkarnasi dari siapa itu? Yang Tapamudo itu. Di zaman Kesultanan Mataram. Nah, istrinya Benowo apa itu ya? Yang dibunuh dia Penangsang itu. Oke. Terus betapa telanjang itu. Itu desainnya itu ditebak persis. Oke. Nah, terus sebagai orang tua gitu ya, yang menggeluti ajaran spiritual Jawa gitu, Mbah Gatot kan kadang kita melihat gitu, mau nggak percaya gimana gitu ya, fenomena penampakan hantu gitu. Mau nggak percaya gimana, orang-orang yang di circle kita yang jujur-jujur itu juga mengalami gitu, melihat penampakan ini, melihat penampakan itu gitu. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya gimana kalau Mbah Gatot memandang hal Kalau seperti hanya itu? kira-kira ya, memang dia membuka akses ke situ. Orangnya maksudnya? Iya, orangnya Oh, membuka akses ke situ. Nah, kalau mungkin Mas Hendra sama dengan saya dari punya pembimbing yang ada akses ke situ, langsung aja pada dat ini kan ada, oh nggak ada? kan gitu lah, dan apa-apa. Nggak ada, Iya. nggak nampak apa-apa gitu Iya. ya? Tapi tidak menyalahkan itulah ya. Iya, iya, Ya. iya, iya. Jadi karena banyak apa ya, banyak saluran menurut saya itu, banyak saluran. Jadi kita tinggal pilih yang mana. Oh saya yang ini ke sini saja sudah, tidak banyak macam-macam itu kan. Jadi artinya gini, misalnya yang datang ke tempat angker itu adalah orang Rusia, orang Belanda, yang tidak ada data sama sekali dengan penampakan-penampakan seperti itu. Sangat besar kemungkinan dia juga nggak akan melihat penampakan itu, gitu maksudnya. Bisa begitu, bisa dia kan karena dia tidak menekuni spiritual sama sekali. Oke. Ya berantakan, kan muncul sendiri. Oh. Muncul sendiri. Iya. Tapi iya. bisa dikendalikan oleh ketidakpercayaannya. Kan kalah dengan ketidakpercayaan itu kan. Kalah. Jadi bisa mengalahkan karena tidak percaya, tidak yakin sama sekali, sehingga tidak ada apa-apa. Tapi demi kalau percaya ada salurannya kan. Kan hanya gitu kan. Nah, tapi bagaimana kalau kemudian anaknya itu masih kecil, Mbah Gatot? Biasanya orang itu memiliki, oke, aku percaya bahwa entitas gaib, hantu, wujudnya begini-begini, itu ada. Itu kan ketika dia sudah mulai bisa berpikir, udah mulai remaja, dewasa gitu. Bagaimana kalau itu terjadi di anak kecil gitu? Nah, biasanya orang tua kan bijaksana, artinya dilarang, dibawa ke psikolog. Oh jangan boleh bicara begitu, nunggu dewasa saja. Nanti tidak terganggu nanti, kan gitu kan. Jadi memang manusia kan hampir semua begitu. Jadi ada saluran yang tidak terkontrol, kecuali dia memilih. Dia gula mentah ilmu yang membuka saluran ini, menemui goib ini kan. Kalau enggak kan tidak bisa. Gitu. Nah, makanya ini kalau kita tarik kepada satu paham bahwa anak ingsun tergantung panjenengan umat ingsun. Kan gitu kan. Jadi tergantung ke penyonomu. Tuhan sesuai prasangka Goib itu, hambanya gitu. Iya. Goib juga begitu ya. Jadi tergantung dugaanmu. Makanya Iya. wujud goib di sini sama di Amerika di mana-mana beda-beda gitu kira-kira ya. Iya. Oh, oke, Tergantung oke. dugaannya. Ya karena kan gini, Mbah Gatot, karena aku kan ada anak ini jujur, nggak mungkin dia bohong gitu. Dia melihat penampakan ada laki-laki pakai baju begini, ibu-ibu gendong apa gitu ya, melihat tuyul dan lain sebagainya gitu kan. Ini nggak mungkin bohong nih kalau anak ini gitu. Makanya jangan-jangan memang ada, ternyata jawabannya begitu ya Mas Gatot ya. Iya. Dia membuka kemungkinan itu gitu ya. Iya. Tapi kalau Mbah Gatot sendiri nggak pernah selama ini. Ya karena saya tidak pernah mempelajari hal seperti itu. Atau Berarti sebenarnya pernah tapi diabaikan. kalau tanpa sengaja ya sering. Apa contohnya apa? Terus nampak seperti ada orang lewat, ada orang berdiri. Heeh. Nah, itu Nah, tapi oke.
Tapi dari semua itu saya abaikan, cuma ada beberapa yang bisa saya abaikan. Yang apa tuh? Ya. Yang lukisan Bung Karno itu, yang turun tuh. Ya, di sendiri dulu pernah ada. Jadi saya kelihatan. Akhirnya sampai saya lihat siapa ini itu nggak bisa saya abaikan. Sepertinya ada sesuatu. Gitu. Langkah, tidak pada sebagaimana umumnya. Oh, berarti entitas itu memang benar-benar ada dong penampakan itu. Nah, berarti kan ada. Ada. Iya, ada. Ya. Makanya kalau saya sih segala sesuatu yang pernah diceritakan orang itu berarti kemungkinan memang benar-benar ada gitu. Iya. Bagaimana dia bisa cerita kalau nggak Kalau ada nggak itu? gitu, iya, iya. Kamu pernah lihat apa, Beb? Sering ya, Beb ya? Sering, Mbak. Oh, sering loh. Itu kan sering, Mbak. Sering katanya, Mbak. Iya, Oh, iya. thank you, teman-teman. Iya, memang mesti maksudnya mengalami. Tapi nggak usah ini ya, Mbak Gatot ya. Nggak usah terlalu serius atensi Iya. ke situ gitu maksudnya Ya, ya. bahkan di Jolotundo itu pernah saya. Saya kan batin ya, saya tidak akan percaya kalau tidak dengan indera. Oke. Kalau mimpi, setengah mimpi atau seperempat mimpi itu saya meragukan. Ya. Oke. Kalau goib yang dengan Maksudnya yang mata, setengah sadar gitu ya. sadar betul. Oh iya, kalau saya yang sering tuh yang setengah Setengah sadar sadar. ya, setengah sadar. Akhirnya ngalami. Sadar betul. Gimana? Kelihatan gimana? beker. Jarak kira-kira ya ada 50. Malam, Mbak Gatot. Apa? Malam. Siang, Siang. terang itu. Oke. Jarak 50 meter mungkin. Heeh. 50 enggak sampai 20 lah. Heeh. 30. Terus saya panggil rame orang. Iya. Ya tapi di atas begini. Heeh. Di bukit. Di dekat. Saya dua orang saya ajak bicara. Coba saya lihat itu. Enggak tahu mana. Itu enggak tahu. Itu tuh Panggil lagi dua. penamakannya apa, Mbak Gatot? Ya orang. Tadinya saya pikir orang itu nonton. Ada acara kan di Oke. di bawah. Siang. Oke. Itu nonton. Saya mikir loh ini kok enggak sopan. Semua orang di bawah, dia di atas. Tapi waduh mungkin orang tidak sopan, boleh turun. Ya. Loh, Di atas pohon. enggak, di bukit kecil, Oh. dekat itu, bukitnya dekat. Kelihatan tidak sopan kelihatan. Loh, Laki-laki. laki-laki. Saya pikir pertama seperti laki-laki. Melihat Mbak Gatot nggak? Ia melihat ke bawah, Oh, lihat ke bawah. melihat atraksi itu. Terus saya pikir orang ingin lihat mungkin sebentar, terus nanti cari rumput lagi. Terus loh, kok wanita? Gitu ya. Loh, bajunya bagus, hijau, kok pakai mahkota. Loh, saya lihat, saya kaget. Wah, betul saya, baru ini saya percaya. Iya, saya betul. Saya batin, baru saya percaya dengan indera sendiri. Saya panggil ini, Bu Mana yang punya penginapan itu. Mbak mana, Mbak? Saya delok itu lah. Pun dia Pak, iki Baju ketinggal. Terus mana yang ada anak kerembung, namanya Widya, namanya anak SMA. Dan apa itu? Pundi? Iki lho, tangan aku Dun. Pundi? Waduh, enggak ada saksinya saya. Aku tuh cerita percuma, enggak ada saksinya. Dikira halu saya kan ya. Tidak ceritakan akhirnya. Oh, iya. Cerita itu halu ini. Malah dengan indera sendiri, indera itu. Terus saya noleh gini, sudah tak delok. Lu si ono ae. Sampai 3 kali, enggak delok. Lu si ono, akhirnya enggak tarekan baru hilang. Oke. Itu di Jolotundo ini. Nah, ini akhirnya apa namanya? Terus setelah beberapa hari itu ada kawan. Oke. Ada kawan dengan pembimbing spiritualnya itu ke tempat Tribuana di daerah itu mana? Kan ada petilasan Tribuana itu. Iya. Dia ditemui si guru spiritualnya ini, titip dia, aku Tribuana bisa itu Mbak Dewi, tolong lek konco-konco ke Jolotundo, hati-hati. Oh. Di situ ada seorang putri yang sedang bertapa. Saya sendiri hormat pada beliau itu. Hati-hati, kan apa? Dia sabar, yang menjaga itu luar biasa ganas. Oke. 2. Kalau sampai itu marah, tidak ada ampun itu. Hati-hati kapan-kapan. Itu selama 3 bulan. Ya itu tadi persis itu. Yang dilihat Mbak Gatot. Iya, orangnya cantik, ya, cantik. Saya sendiri hormat. Itu ratu itu hormat. Dan ini orangnya sabar sekali, tapi penjaganya tidak ada ampun. Dia sampai mengganggu itu. Dijaga dua Iya. kekuatan itu. Iya. Lu persis itu. Itu.
Itu yang saya alami. Saya kan mikir, aku nggak percaya lihat ketok dewi itu. Nah, itu dia masalahnya. Bareng ketok harus saksi ini lah ini. Jadi jadikan saksi. Nah, oke Mbak, yang segmen terakhir ini Mbak mungkin Mbak. Iya. Mbak Khaled pernah cerita keajaiban hadir di sini saat ini sekarang. Orang maling gitu ya, pencuri gitu ya, tapi dia jalan aja fokus hadir di sini saat ini sekarang, tapi orang-orang pada nggak lihat semuanya. Itu nyata Mbak? Nyata, iya. Nyata. Cara kerjanya bagaimana kok bisa begitu? Soalnya dia dibimbing oleh ibunya. Ibunya membiarkan dia itu jadi begal, Pencuri, jadi pencuri. jadi begal. Membiarkan. Oke. Karena ekonomi. Ikut Ekonomi. ekonomi, Ya, oke. bapaknya dulu militer, meninggal. Heeh. Terus ibunya janda, miskin. Dia tidak ada dimakan. Kalau sudah ada dimakan, adiknya tidak makan, dia berangkat. Ngerampok. Ya. Nggak pernah ketangkap sama sekali. Nggak pernah. Cerita ke Tapi Bapak. terakhir tertangkap. Terakhir Tertangkap, ketangkap. ya. Tertangkap ditembak kakinya itu. Ilmunya ya mindfulness itu tadi. Iya. Itu. Terus akhirnya setelah tertangkap terus keluar, setelah kena 8 bulan itu. Dipindah-pindah Enggak. kemana saja. Terus akhirnya sembuh. Ibunya ngomong bahwa dia itu ahli torekot. Kaget saya nanya ini. Wis kamu sekarang datang ke guru saya di Blimbing itu. Kan terkenal itu. Gus siapa itu? Blimbing Malang. Malang Blimbing. Iya. Ya, Sudi aja itu guru torekot asli. Iya, tahu Ya, persis. dulu pernah tahu mau aja. dibubarkan kan Iya. ada pakai syariat. Iya, tahu. Dia berangkat ke sana. Misalnya anaknya ini loh. Makmu itu litingku. Litingku dan itu orang wanita yang pertama itu. Akhirnya terus di sana berapa bulan digembleng terus pulangnya jalan kaki lewat sini terus mampir itu. Hampir cerita tentang pengalamannya dia itu. Wis lereno ngono begal ngono nek. Jadi saya kesempatan takoni, jadi kono ditembak iku berangkat ora teko kene sih. Nggih Pak jadi. Aku berarti bengi lho rene niku. Berarti aku bakal ngenteni jam begal di pokoknya temen-temen. Ketembak akhirnya. Setuturi gak kena. Oh, tapi dia selama ini pakai itu tadi, hadir di sini saat ini pada saat Iya. mencuri gitu, Bang. Iya. Ya kayak itu. Itu bisa dipakai. Nah, iya. Jadi itu apa? Aku saya pernah divisi sama yang dulu saya ceritakan tadi Mbak. Iya, iya.